Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Setiap Kamis malam, kita akan mengangkat berbagai macam topik yang ada dalam kehidupan kita. Diharapkan dengan kita mendengar beberapa wawasan-wawasan baru dari para narasumber terpercaya, maka kita akan mempunyai banyak alternatif solusi dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, saya mengundang seorang narasumber yang sudah lama saya kenal, seorang sahabat saya juga. Beliau adalah Susan Hartono, Ibu Susan Hartono. Beliau adalah Holistic Nutrition Coach dan Intuitive Healing Practitioner. Dan sebelum kita masuk ke perbincangan dengan beliau, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk follow Instagram dari Indonesia_belajar.id dan follow juga fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya Idayanti Sudiro. Baiklah, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Susan. Selamat malam, Bu Oki. Senang Apa sekali. kabar? Baik, puji Tuhan baik. Sehat. Ya. Iya. Nah, Ibu Susan hari ini apa nih kegiatannya tadi? Hari ini tadi ada klien online, Bu. Jadi sekarang ini klien online, ada yang online, ada yang offline. Jadi, karena tergantung mereka, ada yang mungkin masih merasa lebih nyaman untuk di rumah, jadi akhirnya jadi online. Padahal dulu sebelum pandemi ini saya nggak pernah mengadakan Online coaching ya. online, iya. Ini benar-benar belajar deh saya untuk jadi akhirnya aktif online itu baru sekarang Nah, Bu karena Susan, gaptek. kalau klien ya, klien Ibu Susan tadi ya, itu kira-kira mengenai apa sih, Bu Susan? Iya, Bu. Jadi, kami basisnya selalu holistic functional nutrition dan self healing. Jadi biasanya klien itu datang dengan suatu masalah kesehatan atau masalah emosi. Ambil contoh misalnya autoimun, itu akhir-akhir ini marak gitu, atau sering alergi atau nggak bisa tidur misalnya, Bu, atau masalah dengan berat badan juga, eating disorder, berat badan gitu. Jadi, mereka datang, biasanya itu saya approach-nya pertama selalu mencari apa yang bisa diperbaiki dari nutrisinya dulu, dari pola makan. Heeh. Jadi selalu dari awal Bu Susan menanyakan apa yang dimakan gitu kira-kira. Ya, jadi ada assessment-nya, menggunakan Oh, ada assessment, assessment-nya ya nanti. assessment, iya iya. Jadi, karena memang karena tiap hari kita masih makan, Bu, jadi apabila, kita ingin berpulih gitu, sembuh dari suatu penyakit kita, nggak mungkin kita nggak melibatkan pola makan kita. Gitu, jadi dan hampir selalu, eee, apapun juga tuh ada benang merahnya dengan makanan. Baik itu permasalahan di mungkin sekedar bukan sekedar sebetulnya ya, mungkin orang nggak ngeh bahwa itu ada kaitannya dengan makanan. Misalnya bad mood atau mood swing gitu, atau mudah lupa gitu misalnya, atau gampang gelisah itu sendiri, kecemasan. Itu orang mungkin merasa itu nggak berkaitan dengan makanan, tetapi banyak kaitannya dengan makanan. Gitu. Jadi biasanya memang selalu dari makanan. Kemudian saya sangat percaya, Bu, bahwa semua penyakit itu awalnya dari stres. Artinya dari suatu kondisi disease. Jadi saya tuh merasa disease itu berasal dari kata disease, disease, di mana seseorang itu mengalami suatu kondisi yang unease, tidak damai, tidak harmonis, mungkin berkepanjangan, sehingga akhirnya muncullah symptoms. Dan biasanya itu terjadinya kalau tabrakan dengan lifestyle yang kurang mendukung gitu. Jadi misalnya ada unease, tidak tidak harmonis,
suasana hatinya mungkin stressful cukup lama, tidak bisa teratasi. Terus kebetulan kurang tidur. Kebetulan pola makannya junk food gitu isinya. Nggak karena biasanya kalau orang stres juga nggak sempat masak. Orang stres juga biasanya kalau kita lihat di film-film tuh Bu, kalau stres kan makan es krim di depan TV, makan pasti yang dipilih tuh junk food gitu. Jarang orang stres milih makan sayur gitu. Kayaknya hampir nggak Nah, ada gitu. ada nggak sih sebetulnya keterkaitan tentang itu? Jadi misalnya Heeh. ya, kalau kita misalnya lagi, aduh nggak enak nih, lagi sedih, atau lagi banyak masalah gitu ya, Mhm kemudian ada mhm. keinginan kita untuk makan lebih cenderung ke sana. Apakah ada Iya iya. relasinya? Ada Ibu. Jadi memang ada, memang kondisi yang disebut, emotional eating atau stress eater. Iya iya. Jadi itu bukan eating disorder, saya sendiri itu dulu eating disorder, makanya, Belajar ya ya. ya ujung-ujungnya ya akhirnya sampai berada di sini juga karena dulu saya banyak masalah kondisi kesehatan lah, di antaranya eating disorder itu. Tapi kalau emotional eating, itu bukan eating disorder, tetapi pattern-nya adalah saat dia stres, dia makan banyak. Dia cenderung untuk jadi impulsif, mencari makanan pada saat dia lagi hatinya tidak tenang, lagi kemerungsung atau apa, gitu ada. Kemudian memang kan manusia itu diprogram dari kecil bahwa sesuatu yang manis itu sama dengan nikmat, menenangkan, apa ya, indah gitu Bu. Jadi memang kebanyakan orang kalau stres kan ingin menenangkan diri. Ya. Nah, jadi larinya memang yang dipilih ya kebanyakan cenderung yang manis, Oke. gitu. Eh, Jadi tanpa kita sadari, ya ketika kita, aduh saya lagi gini, saya iya. pengen makan, itu keinginan itu karena kita sudah terpatri, karena sudah termemori, atau memang manisnya sendiri itu memberikan rasa nyaman? Ada banyak muatan subconscious, Bu, kayak seperti misalnya kalau saya dari kecil misalnya, saat saya waktu baby atau saya balita, saat saya menangis gitu atau saya protes sesuatu atau saya ngambek gitu, mungkin orang tua saya atau pengasuh saya langsung mengalihkan perhatian saya dengan memberikan saya treat. Misalnya Jadi dikasih tiba-tiba ingat, ya, ya. iya, Oreo atau apa gitu. Saya pernah lihat kan waktu saya di gereja dulu ya, itu ada 3 anak kecil di depan saya, itu semua dibawa ke gereja. Semuanya masih balita, ada yang baby. Itu susternya satu sama babynya dia, yang 2 balita. Jadi itu 3 anak itu yang rewel, yang mau lari, yang mau jalan ke sana ke sini, itu kan susternya kewalahan. Di dalam tasnya dia itu sudah penuh dengan berbagai biskuit dan snack. Jadi begitu anak bayi rewel, ada yang dikasih yang buat baby. Begitu yang satunya mau rewel minta keluar, karena kan anak kan nggak sabar ya Bu, kalau di gereja pasti kan mana sabar lah ya, anak kecil segitu pasti pingin lari, pingin keluar, merengek. Langsung dikasih makanan, dikasih makanan. Setiap kali itu kasih makanan terus, supaya bisa duduk tenang. Jadi Ya, ya. terkadang saat kita dewasa kita mengasosiasikan makanan yang dari kecilnya itu kita dianggap treat gitu buat kita itu sebagai sesuatu yang menenangkan. Jadi ke bawah gitu. Jadi kalau kita lagi hatinya nggak tenang, suasananya kita mencari makanan juga karena terasosiasi bahwa makanan-makanan itu dulu membuat saya tenang. Membuat nyaman ya. Iya, membuat nyaman. Nah, Iya. tadi Bu Susan juga sempat mengatakan bahwa autoimun sekarang ini sedang marak, gitu ya. Iya. Nah, ini Bu Susan mengatakan apakah berkaitan dengan adanya COVID ini? Oh, sebetulnya bukan karena dengan adanya COVID ini, Bu, tapi itu tadi saya lihat benang merahnya di stres, Bu. Jadi memang, eee, eee,
dan saya memang melihat dengan mata kepala saya sendiri, klien yang autoimun itu mereka istilahnya kalau autoimun kumat itu disebut flare up gitu Bu. Nah, keadaan mereka flare up itu hampir selalu didahului oleh suatu stres. Bisa dibilang pasti. Jadi tidak pernah murni hanya karena faktor makanan atau kurang tidur atau apa. Walaupun sangat terkait dengan pola makan, iya. Tapi kalau nggak ada stresnya, itu biasanya flare up-nya cuma sangat terkontrol atau nggak flare up gitu, Bu. Nah, kayaknya akibat pandemi ini, mereka yang sudah ada autoimun, itu sering flare. Gitu. Atau mereka yang tadinya tidak tahu autoimun, itu kok jadi didiagnosa autoimun gitu. Jadi saya rasa pandemi ini banyak membuat orang karena persepsi masing-masing ya Bu ya. Ada yang merasa terbatasi, ada yang mungkin takut, ada yang masalah ekonomi kan ini kena imbas juga. Jadi macam-macam kayak stress level jadi tinggi sekali. Iya. Jadi ternyata autoimun itu dipicu dengan stres ya. Iya. Nah, sekarang gini Bu Susan, kalau dari orang-orang atau klien-klien yang hadir, klien-klien yang ke Ibu Susan gitu ya, utamanya kenapa Ibu Susan tidak mengarahkan atau mencari tahu tentang stresnya, tetapi langsung lebih ke arah makanannya? Makan. Oh iya ya. Jadi biasanya kalau yang datang dengan memang sudah ada simptom jadi mereka tahu mereka ada diagnosanya penyakit apa. Biasanya memang saya selalu lihatnya makanan dulu karena tubuh kita nggak akan bisa diajak untuk tenang-tenang mencari root cause dari permasalahannya kalau nggak dibuat enak dulu. Gitu. Jadi kecuali mereka datang langsung dengan situasi di mana mereka nggak bisa tidur, situasi di mana mereka merasa mereka mengalami kecemasan berlebih gitu. Nah itu sudah jelas kalau yang situasi seperti itu bisa langsung mulai kepada stress release-nya. Tetapi untuk yang ada sakit, tubuhnya biasanya nggak enak karena kan flare ya Bu, inflamasi masih tinggi. Nah, itu diajak untuk yuk kita cari root cause-nya, itu sulit kecuali racunnya, istilahnya racunnya inflamasinya ditekan-tekan dulu, dikurang-kurangi dulu. Nah, itu nutrisi dan pola makan sangat membantu di situ. Oke, kalau gitu kita mau coba dengarkan nih penuturan dari Ibu Susan lebih lanjut dulu sebelum kita masuk nanti ke pertanyaan ya. Silakan. Baik Ibu, iya saya share screen ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, selamat sore. Hari ini saya ingin share mengenai bagaimana menenangkan diri. Sebentar ini kayaknya ada sesuatu. Ini suara saya tetap kedengaran, Bu? Terdengar? Oh, ya. Kedengaran ya. Ya, oke. Oke. Ya, jadi topik hari ini yang ingin saya share adalah bagaimana kita bisa menjadi tenang kembali dengan mudah atau jangan sampai kita terganggu oleh masalah kecemasan kita. Pertama-tama yang perlu dipahami bahwa kecemasan itu sendiri atau kegelisahan itu sendiri apabila dalam dosis yang tepat ya, dosis kecil lah ya atau dosis sehat sebetulnya, itu ibaratnya kita memiliki rasa takut yang sehat, Jadi rasa kecemas itu sendiri bukan tanpa tujuan. Jadi semua manusia itu memang diberkati dengan rasa cemas karena memang ada tujuannya. Sehingga saat kita cemas selalu kita beranggapan kita bisa membuang rasa cemas kita sepenuhnya, kita tidak mau pernah cemas lagi, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin kita menyetop yang namanya rasa cemas. Perlu diketahui bahwa
Rasa cemas itu memiliki tujuan, di antaranya adalah membuat kita menjadi fokus, memberikan perhatian kita pada sesuatu yang kita anggap penting. Jadi seandainya kita ada deadline gitu, atau kita perlu bertemu dengan orang yang bagi kita spesial, atau ada event atau apa, biasanya kita cemas, ada anxiety. Nah, kecemasan seperti itu wajar dan bahkan perlu. Karena kalau kita tidak cemas, kita tidak akan meet deadline kita. Mungkin kita akan cenderung terlalu cuek, tidak punya drive gitu, tidak punya ambisi untuk improve, memperbaiki diri kita. Kita tidak on time dalam menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab kita sesuai deadline. Jadi sebetulnya rasa cemas yang wajar dalam dosis yang masuk akal itu sangat sangat kita perlukan. Nah, yang memang problem adalah apabila kita mulai dikuasai atau kita menjadi lumpuh oleh rasa cemas itu. Nah, tapi yang pertama-tama kita menyadari tidak mungkin kita menghilangkan rasa cemas kita sepenuhnya, tidak mungkin. Sama seperti juga kita tidak mungkin menyetop pikiran kita sebetulnya. Coba kalau misalnya saya minta ibu bapak sekalian untuk tidak berpikir pink elephant, jangan berpikir gajah warna pink. Pasti sekarang ini kita malah punya gambaran gajah warna pink di otak kita. Jadi dengan kita memasukkan kata jangan atau stop, itu tidak ada gunanya. Sama seperti kegelisahan dan menyetop pikiran itu tidak mungkin. Jadi yang paling kita siap untuk lakukan dulu saat kita tahu bahwa kita sedang cemas atau kita mudah cemas adalah kita menerima. Kita menerima diri kita bahwa kita saat ini sedang cemas, sedang gelisah. Saya memang gampang cemas. Jadi kita terima dulu, kita accept dulu. Kemudian berikutnya kita memaafkan diri kita sendiri. Jadi mudahlah kita memaafkan diri kita sendiri. Be nice terhadap diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau setiap hari teman kita atau orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu kerjanya mengkritik kita terus, kerjanya mengkomplain kita terus, ingat yang kita nggak bagusnya terus. Pasti kita gelisah, kita anxious, kita nggak happy. Nah, kalau kita nggak memaafkan diri kita sendiri, kita nggak nice, baik terhadap diri kita sendiri, kita ibaratnya seperti kritik, komplain, terus-terusan ke diri kita sendiri. Orang yang mudah cemas, mudah gelisah, biasanya mereka pertama cenderung untuk overthinking, kedua cenderung untuk sering mengkritik dirinya sendiri. Jadi merasa I'm not good enough gitu. Saya nggak bisa, saya nggak percaya diri, saya kurang bagus ini, saya kurang bagus itu gitu. Jadi yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah berlatih untuk lebih mudah memaafkan diri sendiri. Kemudian pelan tapi pasti, memang ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, adalah berusaha untuk memahami pattern atau pola pikir kita yang menyebabkan kita cemas. Ini nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi contoh-contohnya. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk ini dan efektif biasanya dengan melakukan journaling. Jadi akan efektif kalau seseorang yang memang mudah cemas itu menuangkan segala kecemasannya melalui tulisan. Pada saat ini tidak perlu kita mencari bahasa yang sopan santun dan bahasa yang indah untuk kita tulis. Jadi intinya kita tumpah ruahkan saja semua kegelisahan kita pada tulisan kita sampai kita puas. Mau kita nangis juga nggak apa-apa saat ini waktunya. Jadi nggak usah sopan-sopan, mau sumpah serapah juga boleh. Kan kita tulis ke diri kita sendiri, cuman kita sendiri yang baca. Nah, setelah kita puas, biasanya yang terjadi itu ibaratnya kita discharge semua emosi kita,
kita keluarkan semua kegelisahan kita ke kertas, yang terjadi kita mulai netral. Apabila kita mulai netral, disitulah kita mulai bisa mendengarkan suara Tuhan, suara hati. Disitulah kita mulai bisa menggunakan common sense kita, berpikir jernih kembali untuk menganalisa apa sebetulnya yang terjadi. Dan mulai bisa melihat pola, pattern, pikiran-pikiran kita yang menyebabkan kita gelisah. Jadi, jadi salah satunya dengan journaling ini biasanya efektif. Kemudian berikutnya, orang yang mudah cemas, tubuhnya sering tegang pastinya. Sehingga ada bagusnya beberapa kegiatan-kegiatan untuk menenangkan atau untuk relaksasi. Jadi engage ya. Jadi lakukanlah, pilih sendiri kegiatan-kegiatan apa yang membuat kita lebih rileks keseharian. Contohnya misalnya saat kita sedang sangat cemas atau gelisah gitu, kita bisa menggunakan es batu, ice pack itu atau sesuatu yang dingin ya, es ice pack, itu bisa kita letakkan di belakang leher kita. Atau sekedar kita pegang saja. Kalau itu tidak mempan, kita bisa menggunakan teknik dive reflex. Itu contohnya adalah kita menyediakan baskom air yang diisi air es gitu, air dingin. Kemudian seperti orang diving menyelam, kita tenggelamkan muka kita. Lalu kita tahan napas di situ selama beberapa saat semampu kita. Lalu kita keluar lagi, lalu kembali kita lakukan lagi seperti orang menyelam, terus beberapa kali seperti itu sampai kita merasa lebih rileks. Yang berikutnya yang akan sangat bermanfaat dan perlu kita latih tanpa menunggu kita keburu gelisah atau cemas adalah latihan-latihan pernapasan, breathing exercise. Nah, itu ada banyak macam breathing exercise sekarang ini, tapi salah satunya yang paling simple adalah dengan melatih bernapas. Ini mungkin bisa sambil kita lakukan langsung saja kita lakukan. Upayakan kita bernapas perut atau bernapas diafragma. Jadi kita duduk agak tegak ya, bukan berarti tegang. Lalu kita pegang diafragma kita atau perut kita, salah satu tangan kita di situ. Tangan yang satunya bisa kita pegang dahi kita. Seperti ini. Lalu kita lakukan nafas dari hidung dan kita keluar nafas dari hidung. Bisa kita pejamkan mata. Pastikan saat kita mengambil nafas, itu diafragma kita, perut kita tuh mengembang, expand. Lalu saat kita membuang nafas, perut kita kembali mengempis. Itulah nafas perut atau nafas diafragma. Bagi yang mungkin melakukan yoga atau latihan pernapasan atau mungkin exercise lainnya ya, tahu familiar dengan nafas perut ini. Lalu kemudian kita fokus, ambil nafas dari hidung, 4 hitungan, dengan pelan, dengan tenang, mengambil nafas pelan, 4 hitungan, lalu kita buang, biasanya 6-8 hitungan. Jadi kita exhale-nya, buangnya itu lebih lama daripada kita inhale. Biasanya 2 kalinya. Kalau kita ambil 4, kita buang 8. Kalau belum bisa, kita buang 6. Terus kita lakukan itu sampai kita menjadi lebih rileks. Jadi intinya kita memperlambat napas kita dari perut, lalu keluar masuk napas hidung. Itu salah satu yang mudah, breathing exercise yang mudah yang dapat kita lakukan tanpa menunggu kita cemas. Jadi kalau sering kali kita latihan itu akan membantu kita mempersiapkan diri seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan cari-cari payungnya, keburu udah hujan duluan. Jadi kita latihan duluan. Kemudian yang berikutnya, ini juga dilakukan sebelum kita keburu terlalu cemas, yaitu latihan menjadi lebih in the present moment. Jadi
mmm, orang yang, cenderung memiliki kecemasan kronis, biasanya mereka itu sulit untuk hadir sadar pada saat ini. Biasanya pikiran mereka itu terbang, entah itu ke masa lampau lalu atau ke masa depan. Kalau ke masa depan, biasanya mereka itu, berandai-andai yang buruk-buruknya. Dan, biasanya yang mereka sering takuti adalah suatu situasi di mana mereka tidak punya power untuk mengontrol. Jadi uncertainty. Nah, ini mungkin mungkin juga salah satu pemicu di mana saat pandemi ini orang lebih banyak stres, karena mereka merasa itu uncertainty. Mereka nggak bisa kontrol, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, bulan depan, dan seterusnya. Jadi uncertainty. Nah, itu kondisi seperti ini sering membuat kita cemas. Oleh karena itu, latihan untuk menjadi lebih hadir, lebih present di saat ini, seperti contoh-contoh latihan mindfulness, itu akan sangat membantu. Mindfulness sendiri sebetulnya bisa dilakukan dengan meditasi, ataupun sebetulnya kita terapkan dalam keseharian aktivitas kita. Jadi, latihan untuk menjadi present atau mindful itu adalah sebetulnya kondisi di mana kita melatih pikiran, perasaan, dan tubuh kita itu sadar hadir penuh di saat ini sekarang. Dan kita memberikan perhatian penuh tanpa menghakimi. Nah, jadi itu biasanya sering dilakukan melalui teknik meditasi mindfulness, tetapi bisa juga dengan incorporate mindfulness dalam keseharian. Misalnya, kalau kita sedang sikat gigi, kita jangan mikirin apapun juga kecuali sikat gigi. Kalau kita lagi makan, kita jangan mikirin apapun juga yang lain kecuali menikmati makanan kita dari awal sampai akhir. Jadi kita nikmati makanan kita rasakan sensasinya, kita cium harumnya, kita kunyah sampai lumat, kita rasakan teksturnya, kita nikmati, kita 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 fokus dengan experience makan kita sampai selesai. Dan kita akan menjadi lebih peka kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Begitu kita kenyang, kita selesai. Jadi itu contoh kita melatih eating mindful eating. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Nah, kemudian baiknya seseorang yang mudah cemas itu selalu memiliki ritual. Itu juga yang saya lakukan karena saya itu pun mempunyai kecemasan kronis dulu. Jadi saya ngerti sekali rasa cemas itu seperti apa. Saya terutama dulu sampai akhirnya eating disorder itu saya juga kecemasannya itu bisa sangat tinggi sekali. Saya apa ya sangat apa ya akhirnya menggunakan makanan yang sebetulnya some kind of food addiction, seperti addicted juga dengan makanan gitu. Nah, akhirnya saya berlatih pada saat saya terus-menerus melakukan self healing, itu saya tahu bahwa penting sekali saya memiliki ritual. Ritual itu akan membantu kita untuk set the day, set the tone, set the day untuk hari ini. Jadi misalnya saya ambil contoh, kalau dari pagi saya sudah ada afirmasi tertentu, meditasi tertentu, dan afirmasi tertentu yang saya lakukan setiap hari untuk meyakinkan saya bahwa inilah hari yang akan saya miliki seperti ini. Jadi misalnya, kalau saya cenderung untuk impulsif gitu, maka saya akan menciptakan suatu afirmasi di pagi hari yang akan saya lakukan secara rutin setelah saya bangun tidur, setelah saya berdoa, setelah saya meditasi misalnya, saya ucapkan terus afirmasi itu sehingga saya menjadi orang yang lebih tidak reaktif, menjadi orang yang lebih
grounded gitu, lebih center gitu. Kita bisa pilih afirmasi kita sehingga kita tidak impulsif, tidak reaktif. Jadi kalau untuk saya misalnya pagi-pagi itu saya selalu minum air putih 2 gelas. Kemudian setelah itu saya tenang-tenang, saya pasti meditasi. Kalau saya sempat lebih lama, punya waktu lebih lama, saya bisa meditasi satu jam, 1,5 jam. Kalau saya tidak bisa, sempat saya 1/2 jam. Tapi pasti saya meditasi dulu sebelum saya melakukan aktivitas apapun lainnya, sebelum saya apalagi sebelum saya ngecek-ngecek email atau lihat sosmed atau bahkan menelpon seseorang atau ngurusin hal-hal yang penting. Nggak mungkin kalau saya nggak terlebih dulu masuk ke dalam diri, mempersiapkan diri, sampai saya merasa tenang, saya merasa utuh, saya merasa grounded, saya merasa center, baru saya beraktivitas. Kemudian di dalam itu seringkali saya tambahkan dengan afirmasi-afirmasi yang saya merasa saya butuhkan pada fase saya. Jadi itu contoh ritual saya. Kemudian berikutnya kita harus mendekatkan diri pada alam, be with nature gitu. Karena alam itu sangat-sangat healing. Alam itu selalu berada pada state yang tanpa resistance. Jadi selalu netral. Pada saat seseorang itu gelisah, anxious, itu biasanya frekuensi atau vibrasinya itu cenderung sedang rendah, low frequency. Sedangkan alam itu selalu mempunyai state of being yang tinggi, yang netral, yang tanpa konflik. Sehingga saat kita bersentuhan dengan alam, saat kita bersama alam, berada di sekitar alam, menikmati sinar matahari, mungkin kita memeluk pohon, kita berkebun, kita menyentuh rerumputan dengan tanpa alas kaki, itu kita langsung frekuensi kita dibantu dinaikkan oleh energi alam. Tempo hari sempat ada klien saya yang mengatakan satu rumah kena COVID, sampai pembantu-pembantu saya juga kena COVID, kecuali tukang kebun saya, katanya. Jadi bagi saya tidak heran, iya, karena tukang kebun itu hampir tiap hari kerjanya bersentuhan dengan alam, bersentuhan dengan tanaman, sehingga dialah yang paling sehat tampaknya gitu. Itu sangat masuk akal. Kemudian berikutnya tidur. Jadi tidur itu bahkan lebih penting dari makan. Seseorang itu bisa tidak makan berhari-hari, nggak masalah. Tapi kalau kita kurang tidur 3 hari aja, kita pasti off balance, udah kacau. Gitu. Jadi bahkan bisa meninggal. Seseorang yang kurang tidur itu bisa meninggal. Nah, jadi seseorang yang mudah gelisah itu baiknya memperbaiki pola tidurnya agar tidurnya berkualitas. Sehingga tidur itu akan memberikan recharge baru. Seseorang tidur itu juga sebetulnya masuk ke state yang no resistance itu tadi seperti alam. Jadi kenapa saat kita kenapa sebagian orang coping mechanism saat mereka stres itu mereka tidur. Dan banyak saya mendengar orang yang kalau sudah tidur bangun itu langsung lebih segar dan stresnya hilang. Jadi ambil contoh seseorang itu stres, kemudian dia tidur siang gitu, bangun-bangun dia menjadi lebih netral, lebih rasanya punya energi untuk berpikir jernih kembali. Jadi walaupun sebentar tidur itu sangat recharging energi kita. Kemudian exercise. Seseorang yang mudah gelisah itu tubuhnya atau hormonnya itu selalu dipenuhi dengan stress hormon karena selalu dalam kondisi fight or flight. Nah, saat seperti itu tuh kortisol kita cenderung tinggi. Sehingga salah satunya dengan kita exercise,
kita itu bantu menurunkan kadar kortisol atau stres hormon kita. Kita burn dengan exercise stres hormon kita itu. Kita detox. Selain itu, exercise juga akan membantu melancarkan peredaran darah kita, melancarkan qi kita, energi kita, juga memberikan kita endorfin, yaitu feel good hormone itu dengan kita exercise. Jadi exercise akan sangat membantu apabila seseorang mudah gelisah atau sedang gelisah. Kemudian menggunakan makanan as medicine. Jangan lupa kita tidak boleh dehidrasi. Untuk kita sehat berpulih dari penyakit apapun, itu pastikan nomor satu kita harus minum cukup. Tubuh kita tidak boleh dehidrasi. Tubuh yang dehidrasi, sekalipun makan kita bagus, tidur kita cukup, olahraga kita banyak, kita sudah melakukan berbagai banyak hal untuk melakukan self healing, tetap tidak akan optimal kalau tubuh kita itu dehidrasi. Sehingga minum cukup itu sangat luar biasa penting. Kemudian kortisol level kita itu kebanyakan most people ya, kebanyakan orang itu kortisolnya itu tinggi di pagi hari, paling tinggi di pagi hari. Sehingga untuk orang yang mudah cemas, baiknya dia makan breakfast. Sehingga karena kalau gula darah kita sudah terlanjur rendah atau turun, kita akan menjadi lebih cemas. Symptoms hypoglikemi itu menyerupai overlap dengan simptom cemas. Jadi kalau orang hipoglikemi, gula darahnya rendah, itu bisa langsung cemas karena tubuhnya itu memberikan simptom yang dimiliki oleh kecemasan itu. Kemudian pastikan gula darah kita stabil. Jadi bukan berarti breakfast kita itu harus yang tinggi gula, simple karbohidrat, yang justru akan membuat kadar gula kita naik cepat, insulin level kita naik cepat, justru malah nantinya akan turun dengan drastis. Dan kalau seperti itu terus-menerus, roller coaster, itu justru malah bisa menyebabkan insulin resistance dan justru diabetes. Jadi bukan seperti itu, tetapi konsisten, yaitu dengan supply makanan yang tinggi serat, makan sayuran, makan buah, makan protein yang berkualitas, lalu makan sedikit tapi lebih sering, sehingga blood sugar kita itu cenderung stabil. Kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengar atau mulai mendengar atau mungkin mempraktekkan intermittent fasting, ya, yang memang terbukti baik, nah tapi hati-hati dengan mereka yang punya masalah kecemasan. Jadi intermittent fasting belum tentu cocok bagi mereka yang punya masalah kecemasan itu. Kemudian yang berikutnya chewing gum, permen karet. Kenapa itu menolong bagi orang yang cemas? Karena dengan kita chewing gum itu memberikan signal ke tubuh kita lagi rileks. Orang yang biasanya chewing gum itu kita lagi rileks, kita chewing gum. Jadi dan juga rest and digest ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu diprogram hanya makan, mengunyah, saliva kita diproduksi itu kalau kita lagi rest. Makanya ada istilah rest and digest. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan saliva, kita mengunyah. Jadi kalau kita mengunyah sesuatu seperti chewing gum, itu kita akan memberikan signal, oh kita sedang rileks. Nah, jadi bisa juga itu bantuan saat seseorang sedang cemas, kita kunyahlah chewing gum untuk beberapa waktu. Itu bisa dijadikan bantuan instan, bantuan cepat. Kemudian dengan biasanya kita masing-masing tahu mungkin ada minuman-minuman hangat tertentu yang cocok buat kita. Kita bisa cari sendiri minuman-minuman yang menenangkan kita. Dengan kita minum itu, tubuh kita terasosiasi dengan perasaan nyaman, perasaan rileks. Itu bisa kita coba. Kemudian pastinya aromaterapi, karena aromaterapi yang menggunakan essential oil yang tentu saja kualitasnya yang tinggi ya, kualitas yang bagus, itu akan sangat membantu tubuh kita untuk meningkat kembali tinggi vibrasinya. Karena essential oil itu yang high quality pastinya, itu mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Nah, jadi dengan di saat kita lagi gelisah, kita bisa menghirup, itu atau kita menggunakan aromaterapi
di tangan kita, atau kita hirup-hirup, atau menggunakan diffuser, itu akan sangat membantu. Nah, kemudian agar kita bisa pelan-pelan menjadi sembuh total dari, bukan sembuh total sebetulnya, memiliki kegelisahan yang wajar, bukan kegelisahan yang menghantui kita atau melumpuhkan kita, itu kita pelan-pelan tapi pasti harus observasi pola pikir kita yang cenderung memicu kegelisahan kita. Nah, ini saya ambil contoh. Misalnya saya tipenya orang yang gampang menunda karena sebetulnya saya itu terlalu gelisah untuk mencoba sesuatu yang baru. Saya orang yang gampang cemas apabila saya harus melakukan sesuatu yang unfamiliar territory, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, gitu. Nah, untuk orang yang seperti itu baiknya mempunyai moto. Mempunyai moto yaitu lebih baik melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, jadi doing it badly, itu daripada tidak melakukan sesuatu, daripada berjalan di tempat. Jadi gunakanlah moto untuk lakukan anyway, sekalipun salah, sekalipun hasilnya jelek. Doing it badly. Lakukan dengan buruk is okay. Daripada kita mandek. Nah, itu kalau kita latihan itu, pelan tapi pasti kita akan mengajari diri kita, mengajari emosi kita untuk menghadapi rasa takut kita. Jadi kita facing anxiety kita. Tidak menghindar terus-menerus. Seseorang yang akhirnya freeze gitu ya, frozen, mandek, nggak ngapa-ngapain, itu karena dia nggak berani menghadapi rasa takutnya. Nah, malah akhirnya mandek, dan malah tambah takut, malah nggak ngapa-ngapain, malah semakin terpuruk. Jadi, lakukanlah walaupun salah. Kita facing our fear, facing kegelisahan kita. Dan pada saat itu kita akan merasa, oh it's not so bad ya ternyata, biasanya begitu. Dan kita akan menyadari banyak hal yang sebetulnya di awalnya kita tuh takut, cemas, ternyata pas sudah kita jalanin, ternyata nggak jelek-jelek amat, ternyata berapa persen sih rasa takut yang kita takutin, itu benar-benar terjadi seperti itu, benar-benar terjadi buruk. Biasanya enggak. Biasanya takut yang lebih besar daripada kejadian yang benar-benar buruknya. Jadi, itu salah satu contohnya. Kemudian misalnya, saya cemas karena saya mungkin akan naik, oke, saya cemas karena saya akan naik taksi malam-malam, misalnya gitu. Karena saya harus pulang malam dan saya harus naik kendaraan umum misalnya, taksi atau apa. Nah, kalau saya tahu saya orang yang gampang cemas seperti itu, kita take action, lakukan sesuatu yang kita tahu akan reducing, mengurangi kemungkinan bahaya. Jadi misalnya, daripada kita sibuk cemas, daripada kita entertain rasa cemas kita, daripada kita gelisah tapi nggak ada taking action, lebih baik kita bikin plan. Oke, misalnya ambil contoh, kalau saya mau pulang malam sendirian naik taksi, saya berarti planningnya adalah begitu saya mau pulang, saya texting someone, saya memberitahu seseorang, saya sekarang ini lagi mau pulang, saya ada di sini. Saya kasih tahu misalnya orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita punya suami atau punya istri atau punya orang tua, kita texting mereka. Kalau enggak, kita texting teman kita. Paling enggak ada yang tahu kita di mana. Kita sedang apa, kita lagi mau pulang misalnya. Jadi kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih tenang. Jadi take action. Jadi itu contoh yang berikutnya. Kemudian kalau kita tahu saya cemas dan gelisah karena saya merasa saya masih banyak kekurangan. Mungkin saya tahu saya harus atau masih menyadari saya not good enough dalam hal ini, dalam hal itu misalnya. Berarti daripada kita gelisah lagi, nggak percaya diri, entertaining kegelisahan kita, lebih baik kita observe, cari tahu, oke, apa yang bisa kita improve.
Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita improve, misalnya ambil contoh, saya itu cemas kalau di publik harus memberikan berbicara di publik misalnya. Saya merasa saya nggak percaya diri, saya banyak kekurangan di situ. Daripada cemas, nanti cemas lagi, terus akhirnya nggak berani ngomong di depan umum, nggak berani. Daripada itu, mendingan kita cari apa yang bisa kita lakukan memang untuk improve. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini, amati pola kita, amati persepsi kita, apa yang sering memicu kegelisahan kita. Lalu apakah pola berpikir kita itu boleh kita ubah? Persepsi kita boleh kita ganti, kita mungkin boleh merubah belief system kita, persepsi kita menjadi persepsi yang baru, kemudian kita take action. Apapun yang bisa kita lakukan untuk take action, untuk improvement. Itu dengan kita melakukan itu tiap hari, dari hari ke hari, itu akan pelan-pelan membuat kita menjadi lebih powerful, akan menjadi lebih empowering diri kita sendiri. Nah, kalau kita merasa lebih powerful, kita akan menjadi lebih punya control, gitu. Menjadi punya control, menjadi lebih powerful, empowering, itu akan membuat kita menjadi lebih predict gitu, predict future kita, tidak sepenuhnya menjadi uncertainty itu. Jadi lakukan apapun juga untuk menjadi lebih empowering diri kita sendiri. Kemudian saya ingin menutup dengan quote ini bahwa worrying itu doesn't take away problemnya kita besok gitu. Jadi percuma kita worry, problem besok itu milik besok, dan jangan mengira bahwa dengan kita worry, problem besok itu akan hilang. Belum tentu. Yang ianya malah kita menjadi take away rasa damai kita hari ini. Mungkin itu Bu Oki sharing saya. Ya. Terima kasih banyak Bu Susan, menarik sekali apa yang disampaikan. Di sini kita diingatkan ya bahwa rasa cemas itu berarti banyak sekali faktor yang bisa mendukung untuk memperoleh rasa cemas itu. Jadi gimana cara menguranginya adalah kita perhatikan makanan kita yang sehat tentunya, kita perhatikan jangan sampai kita dehidrasi, kemudian tidur yang cukup, kita juga exercise, buang keringat, ya, sehingga itu bisa juga membuat kita juga rilis stres kita, serta satu lagi kita ada di alam. Jadi alam itu juga merupakan suatu yang sangat positif ya. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar karena sudah banyak sekali pertanyaan di sini ya. Boleh saya akan bacakan satu-satu ya, Bu Susan ya? Baik, Bu. Iya. Oke. Nah, di sini mulai dari Pak Ivan ya. Setuju autoimun dipicu oleh stres, apakah autoimun bisa disembuhkan? Oh, oke. Jadi kalau dari ranah ke ranah medis, itu dikatakan autoimun itu bisa remisi. Remisi adalah kondisi di mana seseorang dengan autoimun itu tanpa gejala pada saat dia sudah tidak lagi minum obat. Itu remisi. Jadi kalau dari dunia medis, mereka mengatakan seperti itu. Tetapi mungkin kalau saya sendiri merasa, mungkin dari sudut pandang holistik, itu karena kita mungkin juga bisa menggunakan aspek metafisik atau aspek energi di sini, seperti yang saya tahu itu selalu dilakukan oleh Bu Oki. Nah, saya juga mempercayainya bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita tentu saja melibatkan Tuhan, tentu saja kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita juga menggunakan modal kita di luar yang kelihatan gitu, di luar yang istilahnya mungkin kalau dunia medis, karena mereka berpatokan pada
apa yang bisa dilihat gitu. Jadi mereka menggunakan obat pastinya, mereka menggunakan simptom sebagai patokan mereka, dan sains gitu ya. Padahal sebetulnya kita lebih dari itu. Kita sebetulnya lebih banyak yang tidak kelihatannya gitu. Tubuh energi kita jauh lebih besar, subconscious unconscious kita, daripada yang terlihat ini gitu, tubuh conscious kita gitu. Yang sains, yang dunia sains itu sudah bisa apa ya namanya, sudah bisa figure out gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita bisa menggali sampai ke root cause-nya dari permasalahan autoimun kita, bukan tidak mungkin seperti apapun juga kita menjadi berpulih total ya. Kalau buat saya itu bukannya tidak mungkin. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Semoga menjawab Pak Ivan ya. Nah, ini ada satu lagi masih dari Pak Ivan. Apakah ada parameter khusus atau pertanda kambuhnya autoimun? Kalau tanda kambuhnya, karena autoimun itu ratusan sekali jumlahnya, Pak. Jadi biasanya flare-nya itu spesifik, tergantung autoimun masing-masing. Ada yang autoimun misalnya menyerang pencernaan, maka flare-nya itu seputar pencernaan, seperti mungkin diare atau perutnya sangat sakit, konstipasi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang menyerang otot atau yang menyerang syaraf, ada yang menyerang mata, ada yang lebih sistemik, jadi biasanya di aliran darah gitu ya. Jadi bisa kemana-mana gitu, flare-nya menyerang persendian seperti yang sering kita dengar rheumatoid arthritis gitu, itu adalah penyakit autoimun yang menyerang persendian. Jadi indikatornya adalah Banyak sekali ya symptoms dari masing-masing. Iya, Ibu. masing-masingnya. Iya, masing-masingnya spesifik biasanya, iya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, semoga menjawab Pak Ivan. Apakah ada teknik khusus untuk melakukan journaling? Kalau saya biasanya kalau teknik yang saya terapkan biasanya dan saya sering ajarin ke klien itu saya lakukan pertama-tama tuh menggemboskan semua emosi saya gitu. Jadi istilahnya keluarin semua gitu di awal. Jadi mau apapun yang membuat saya gelisah. Ini bukan cuma untuk kegelisahan sebetulnya, Ibu Bapak, tapi kalau kita lagi marah misalnya, kalau kita lagi sedih atau apa, intinya kertas dan pen itu sebagai untuk channel outlet kita. Kita keluarkan apapun gitu. Mau sambil nangis, mau sumpah serapah juga boleh. Kita keluarin di situ. Kemudian setelah kita puas, itu biasanya sudah terjadi 50% sudah terjadi rilis dengan sendirinya karena udah nggak ada lagi kayak apa ya, fuelnya udah keluar gitu. Ya, jadi lebih netral setelah itu pastinya gitu. Jadi journaling yang saya maksud di sini sebetulnya lebih untuk mengeluarkan tuntas apapun yang kita rasakan. Kemudian setelah itu kita kalau muncul pencerahan, dan biasanya sangat-sangat mungkin muncul pencerahan dengan sendirinya, kalau kita sudah istilahnya ibaratnya kita kemerungsung gitu ya, kita nggak bisa dengerin suara hati kita karena kita terlalu gelisah gitu. Begitu kita udah lepasin semuanya, suara hati kita bisa dengar gitu. Kita bisa tahu, persepsi kita bisa berubah. Ya ampun, gitu aja kok kita pikirin sampai kayak gini ya misalnya. Itu kita jadi bingung sendiri. Buset, tadi tuh bisa sampai kayak gitu tuh mikirin apa ya gitu misalnya gitu. Ngapain gitu ya, Bu? Iya, ngapain kok sampai kayak gitu gitu. Jadi journaling yang khusus yang untuk ini tuh biasanya untuk itu. Di luar itu bisa juga journaling khusus untuk gratitude gitu. Jadi rasa bersyukur, jadi gratitude journal. Nah, itu juga dahsyat banget karena biasanya karena kan kalau kita bersyukur itu level syukur frekuensinya kan tinggi sekali. Level syukur itu kan memang sama dengan level damai yang benar-benar damai tingkat tinggi. Jadi kalau kita latih syukur dengan apapun, sekecil apapun kita latih bersyukur setiap hari, membuat jurnal juga untuk syukur jurnal, nah itu pasti sangat nolong. Jadi pasti iya.
Iya. Oke, terima kasih. Ini juga ada yang mengucapkan salam kenal, ada yang mengucapkan terima kasih banyak ya dari Ibu Aditya, Ibu Kristina. Ada lagi berikutnya dari Pak Hendarto, rasa cemas bisa menurunkan prestasi, Iya. misalnya hadapi ujian atau sidang, atau bahkan naik panggung, bisa blank Iya. semua. Bagaimana terapi untuk mengatasinya? Iya ya. Itu tadi, Pak, yang saya contohkan. Jadi, kalau kita sudah kalau kita tahu kita punya tendensi sesuatu, kita mesti cari dulu tuh. Kita yang paling mengenal diri kita harus lakukan observasi. Pikiran apa sih yang sering membuat kita itu cemas? Ambil contoh itu, eee, menghadapi ujian misalnya atau sidang gitu. Sebenarnya apa sih yang kita pikirin? Oh, mungkin kita takut gagal gitu, atau mungkin takut menjawab salah. Takut malu, takut kalau jawaban kita keliru kita dipermalukan misalnya, eee, takut kalau kita gagal, kita malu. Jadi kita musti cari, sebetulnya predispose thinking kita yang mengawali kita menjadi takut itu apa gitu sebelumnya, tuh. Nah itu yang musti kita temui, kemudian kita rubah. Why yang bertingkat ya. Iya Why iya yang bertingkat lagi, iya why yang bertingkat iya sampai kita betul. menemukan akarnya sebetulnya itu Iya, apa. Itu betul Ibu. memang yang kadang-kadang tidak dapat diketahui oleh orang-orang yang tidak merenung atau tidak punya me Ah, time, sehingga ya, dia, ya pokoknya saya takut nih gitu ya ke panggung gitu ya. Nah iya itu yang iya. kita harus cari tahu ya. Iya iya, betul. Jadi kita mesti gali ke situ, iya. Menjawab ya Pak Hendarto. Nah, kemudian berikutnya, oh ya, ini ada Pak Ivan, thanks dengan jawaban tadi. Pak Ivan pernah sembuh juga ya dari autoimunnya. Berikutnya, Pak Niko, terima kasih atas sharingnya, sangat berguna, sukses terus. Kemudian Ibu Julia, bagaimana kalau terjadi pada anak usia 11 tahun rasa cemas yang berlebihan sampai susah tidur? Ups, sebentar sebentar Bu ya, saya, ada yang oke. Wah, kalau anak umur 11 tahun sudah memiliki kecemasan, itu, hampir pasti, mungkin itu jadi biasanya yang seperti itu atau dari kecil anak muda cemas, itu yang perlu perlu kita cari itu mulai dari orang tua biasanya. Karena rasa cemas yang terlalu dini seperti itu, bukan tidak mungkin, itu malah sudah hadir dari masa kandungan mungkin, atau dari pola asuh, yang jadi banyak hal yang men-trigger dia, sehingga di usia dini pun dia sudah sampai secemas itu, sampai nggak bisa tidur, gitu. Eee, Atau juga prof lingkungannya ya, mungkin misalnya iya seperti iya sekolah, dia iya diapain sama teman iya, betul. ya, segala Iya, peristiwa-peristiwa betul. dengan ya. Betul, Mungkin Ibu, itu perlu trauma-trauma ya. diajak ngobrol ya. Iya iya iya, betul betul. Betul, jadi kita nggak tahu ya tiba-tiba dia dibully, mungkin baru umur 5 tahun sudah dibully, kita kan juga nggak tahu ya. Jadi ya banyak iya, tapi Observasi sepertinya Bu Julia, ya. iya, betul Oke. betul. Berikutnya dari Ibu Aditya ya. Kalau untuk menurunkan berat badan, bagaimana Bu? Padahal hatinya bahagia dan titipan dari teman dan Menurunkan titipan dari berat. teman yang sedang hamil muda juga sulit tidur. Apa yang harus dilakukan nih, Bu Susan? Oke oke. Berat badan, iya iya iya. Berat badan berat badan oke, simpelnya simpelnya sebetulnya, orang ada yang berat badannya jadi ada banyak sekali isu di balik, kenaikan berat badan atau berat badan susah turun. Jadi yang pertama bisa saja semata-mata karena kalori in sama kalori out-nya itu memang tidak balance. Jadi, Hmm, apa olahraga gitu ya. ya heeh heeh, memang nggak balance gitu. Jadi memang masih kebanyakan intake daripada, energi yang dibuang gitu kan. Bisa karena seperti Bu Oki bilang, karena kurang bergerak, kurang olahraga. Kedua, apakah ada emotional eating? Eee, Emotional eating juga mempengaruhi karena kita cenderung untuk makan berlebih dan, pilihan makanannya pasti tidak sehat yang kita pilih. Nah, kemudian apakah ada inflamasi kronis? Kalau seseorang ada inflamasi kronis, itu cenderung tubuhnya itu, mmm, sulit untuk membuang racun.
untuk melakukan detoksifikasi karena adanya inflamasi tersebut. Nah, pada saat seperti itu cenderung kita juga mudah untuk gain weight. Inflamasi sendiri itu pemicu kenaikan berat badan yang susah turun. Gitu. Berat badan yang lemak yang menimbun di sekitar perut itu tipikal, kan orang ada yang susah kempes gitu perutnya ya, susah kurus bagian perut. Nah, itu erat kaitannya dengan stres, dengan kortisol tinggi. Itu. Stres yang tinggi ya. Iya, iya. Soalnya kita melihat memang kalau kayak orang yang misalnya sudah berkeluarga gitu ya, terutama ibu-ibu juga nih ya, badannya sih oke gitu ya, tapi perutnya agak berlebihan gitu ya. Iya, iya. Apakah kaitannya dengan stres juga atau ada yang lain Iya. kalau misalnya yang sudah Iya. Erat kaitannya dengan stres, iya. Jadi memang harus digali stres kronisnya apa. Jadi itu tipikal orang yang punya stres kronis biasanya perutnya susah kecil. Kecil ya. Iya. Iya. Kemudian ada lagi misalnya dysbiosis mikrobioma. Jadi orang susah turun berat badan juga karena bakteri baik di tubuhnya kurang atau mengalami imbalance. Jadi lebih banyak bakteri buruk atau jomplang lah ya, itunya proporsinya antara bakteri baik dan bakteri buruknya. Nah, sedangkan bakteri buruk itu bisa memicu inflamasi yang bisa akhirnya memicu kegemukan itu sendiri. Jadi mikrobioma itu sangat menentukan sebetulnya, bahkan mikrobioma seseorang itu bisa menentukan rentang berat badan, Bu, sekarang. Jadi mikrobioma tuh bisa seperti kayak prediction. Seseorang yang mikrobiomanya tuh sehat, itu misalnya berat badan idealnya tuh seperti ini. Tapi kalau mikrobiomanya dysbiosis, tidak imbalance misalnya, itu akan berat badannya itu jadi bisa threshold berat badannya itu bisa meningkat jauh. Jadi kayak seperti prediction. Jadi mikrobioma itu seperti mempredik berat badan kita, juga pola penyakit kita in the future. Jadi sekarang cara tahunya gimana, Bu Susan? nah itu kalau memang dengan melakukan tes mikrobioma itu memang ada, kita ambil tes, misalnya tes feses kita untuk tahu sebetulnya mikrobioma kita kondisinya seperti apa. Seperti itu ada. Cuman memang ada ininya ya. Iya. Pemeriksaannya. Iya, dan itu yang kaitannya yang seperti di awal kita tadi sempat ngomongin ya, Bu, itu genetik tes genetik gitu loh sekarang untuk prediksi ke arah situ gitu. Tapi kalau saya pribadi sih saya nggak akan terpaku dengan tes-tes itu, tetapi lagi-lagi kita dari pola makan. Saya tahu maksudnya pasti mikrobioma kita itu imbalance kalau pola makan kita itu terlalu berlebih sugar, manis-manis, pasti. Karena makanan manis itu adalah makanan bakteri buruk. Sedangkan bakteri baik itu makannya prebiotik, jadi serat. Jadi kalau kita makannya cenderung manis, yang kenyang, yang happy itu bakteri buruk. Bakteri baik kita pasti makin lama makin terpuruk, makin dikit jumlahnya. Padahal manis itu enak ya. Iya. Nah, Bu Susan, terima kasih banyak nih. Masih ada banyak pertanyaan ya di sini. Cuman waktunya udah 24:01. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau Bapak Ibu merasakan ini bermanfaat, baik ya, tetapi mungkin saudara dan teman Bapak Ibu belum sempat hadir, tidak usah khawatir karena YouTube-nya akan ada sekitar hari Sabtu atau Minggu. Jadi apa yang ada di Zoom pada hari ini, Bapak Ibu nanti bisa sharekan ke teman-teman yang kira-kira punya masalah yang sama dengan apa yang diutarakan di Ibu Susan tadi. Saya akan masuk ke pertanyaan 3, tetapi boleh Ibu Susan jawabnya singkat saja ya, oh, baik, karena Ibu. ini adalah pertanyaan terakhir. Iya. Selamat malam, ada tips dan trik untuk menyiasati kecemasan berlebih akan kematian? Ya. Oh, itu jawabannya sama Gimana? seperti tadi, Bu. Kita harus kita observasi dulu. Sebetulnya kita takut akan kematian karena apa? Jadi kita mundur, kita cari sebetulnya predisposisi
pikiran kita yang lanjut gitu, yang ke sini tuh apa sebenarnya pattern-nya, itu kita perlu amati dulu Setuju ya, di jadi perlu situ. observasi ya untuk Iya melihat iya iya bisa kita dapatkan memberikan treatment yang tepat ya. iya. Berikutnya, bagaimana caranya bisa menghilangkan ketergantungan obat stres buat seorang sahabat? Mmm. Oke oke. Nah, ini kan berarti, pelan tapi pasti, berangkat dari pemikiran yang holistik tadi, kita lakukan semua yang tadi ada di slide, kita lakukan meditasi, mindfulness, kita latihan-latihan itu semuanya, be with nature, dan lain sebagainya. Pelan tapi pasti, jangan cari payung pas lagi udah hujan gitu, intinya kita latih semuanya, bagi semua yang gampang cemas, sehingga kita lebih resilient, dan lama-lama kita bisa lepas obat. Iya, iya. Jadi Iya. kita lakukan semuanya Iya bertahap ya, tapi terus iya, melakukan perbaikan-perbaikan ya, setuju. betul. Terakhir, apakah ada obat herbal yang dapat membantu mengurangi kecemasan Mmm, berlebih? kalau herbal, saya bukan ahli herbal, Mhm. tapi, yang jelas sih herbal itu kan broad spectrum. Jadi kalau kita rutin konsumsi herbal, pasti satu dan lain hal kita akan dapat manfaat dari herbal tersebut. Misalnya antioksidan, antiinflamasi, itu udah pasti di semua herbal itu ada antioksidan dan antiinflamasinya. Eee, dan kita bisa menggunakan suplementasi juga sih sebetulnya, kayak misalnya orang yang mudah cemas, itu bisa dengan bantuan misalnya dengan suplementasi, tapi memang harus ini ya, under supervisi lah untuk suplementasi. Misalnya suplementasi dengan GABA gitu, atau suplementasi dengan melatonin. Jadi ada beberapa suplementasi yang bisa membantu untuk itu gitu, atau ashwagandha kayak gitu, tapi memang harus, under supervisi. Eee, iya, iya. Terima kasih nih Bu Susan, manfaatnya sangat banyak ya pada malam hari ini. Kita akan tambah wawasan dan kita akan bisa punya alternatif solusi atas masalah-masalah mungkin kita, mungkin saudara dan keluarga kita juga. Dan bagi Bapak Ibu yang senang dengan acara seperti ini, yang mana kita membahas berbagai macam topik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu juga bisa ikut join di Indonesia Belajar, WA Group Indonesia Belajar Hidayanti Sudiro. Sehingga Bapak Ibu juga bisa tahu setiap kali ada acara-acara seperti ini, dan saya juga akan memberikan quotes-quotes ya pada pagi hari untuk mengingatkan bagi kita semuanya untuk dapat lebih sehat. Nah, Bapak Ibu yang mau ikut join, silahkan menghubungi Ibu Endah, ya, di mana Bapak Ibu mendaftar. Baiklah Bu Susan, perbincangannya sangat menarik dan pasti masih sangat banyak lagi yang kita bisa pelajari, tetapi waktu juga yang memisahkan kita ya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Susan atas sharingnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Bu Susan masih mau juga sharing lagi di Indonesia Belajar ini. Kita akan akhiri dengan foto bersama dulu Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada di depan komputer, terima kasih Bu Aditya, terima kasih Pak Ivan yang sudah membuka kameranya. Kita akan foto bersama pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga untuk masukannya ya dari Pak Hendarto untuk masalah volume suara ya yang katanya pada hari ini kurang maksimal. Nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa Kamis depan 19.30. Terima kasih Bu Oki, Bye-bye. Terima terima kasih. kasih Bapak Ibu semua. Makasih.